Paling susah emang buat kita untuk ngemaafin sumber emosinya, apalagi kalau sumber emosinya itu setiap hari barengan sama kita. Ini banyak banget case di kejadiannya kalau kayak orang yang bercerai psikologis ya, ini paling sering banget, yang setiap hari bareng tinggal satu rumah, tapi mereka nggak saling ngobrol, mereka nggak saling ada connectionnya lagi, dan banyak banget rumah tangga yang terjadi seperti ini. Nah biasanya kalau misalkan salah satu bikin kesalahan, kita saling tunggu-tungguan, nggak ada yang mau saling memaafkan, pokoknya harus dia yang minta maaf karena dia yang salah. Nah akhirnya jadi berantakan. Banyak banget yang di rumah tangga itu pengen banget untuk supaya narik suaminya balik misalnya ke rumah gitu, tapi yang mereka lakukan adalah justru menjauhkan pasangannya gitu keluar sana. Nah jadi sebenarnya hal-hal seperti ini yang kadang-kadang bikin kita nih nggak ikhlas misalnya ya. Jadi ada satu kejadian di masa lalu misalkan yang bikin kita kecewa atau kita marah, sehingga akhirnya bikin kita jadi, aduh gimana sih, masa gue yang harus minta maaf duluan, padahal yang bikin kecewa misalkan orang lain. Nah itu yang biasanya akan bikin bebenturan terus dalam di diri kita, jadi konflik. Dan akhirnya perasaan-perasaan nyangkut inilah yang akhirnya kumulatif, dan setiap hari harus ketemu bareng, apalagi misalnya ya, itu bisa jadi ledakan-ledakan yang luar biasa, yang akhirnya kenanya kemana-mana. Misalkan kalau di keluarga ya, orang tua yang berantem, anak yang jadi korban. Nah saya dulu sering banget kejadian ketika di kerusuhan 98, keluarga saya bangkrut. Ya waktu dulu juga sempat kejadian percikan-percikan antara kedua orang tua. Nah anak yang paling sedih gitu ya, kalau ngeliat adik saya yang perempuan tuh, dia paling sayang sama mama papa gitu ya. Terus begitu ngeliat mama papa jadi ada sedikit percikan-percikan, kadang ribut-ribut. Dalam 800 meter, belok kanan. Nah itu dia ngerasain banget kesedihannya, jadi rasa bebannya tuh berat banget gitu. Nah ini yang kita perlu beresin sih, ada sequence-nya sendiri untuk menyelesaikan ini. Jadi nggak bisa dengan cuman sekedar kayak dinasehatin gitu, ataupun kita coba mengertiin, itu akan sulit karena bawah sadar kita sebenarnya nggak mau gitu, tapi pikiran kita memaksa untuk iya, hati berkata tidak. Nah jadi kalau misalkan untuk menyelaraskan gini, ada langkah-langkahnya, konkretnya gimana caranya untuk ngepretelin dulu semua luka-lukanya, diberesin dulu, healing wounds-nya. Jadi kalau wounds-nya ini masih ada, dia akan terus-terusan mengganggu kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau udah diberesin, selesai, tuntas, baru abis itu kita bisa memulai sebuah pemulihan terjadi. Nah jadi ada fasenya, memang proses yang harus kita lakukan langkah demi langkahnya. Dan ini yang akan mempercepat, karena dengan intervensi, bukan sekedar melalui kognitif aja, tapi beresin dari hatinya dulu selesai. Abis itu nanti pemikirannya, baru strateginya kita ngomongin belakangan. Itu akan bantu banget ya untuk hidup kita jadi lebih enak gitu. Andai saja dulu ketika ini semua terjadi tuh teknologi seperti ini tuh udah ada, tapi dulu belum. Nah sekarang sudah ada, jadi jangan sampai nggak dimanfaatkan ya.